Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman yang hadir dan meluangkan waktu untuk mengikuti atau menghadiri acara diskusi foto karya yang sekarang ini sudah yang ke-9. Perkenalkan, nama saya Maya Sofia yang akan bertindak sebagai host. Kemudian dan malam ini yang akan menjadi narasumber adalah Ati Bahtiar atau biasa disapa Teh Ati. Teh Ati ini istri dari salah seorang fotografer terkenal, Kang Ray Bahtiar, yang kebetulan juga mentor saya juga, pernah ikut workshopnya juga. Selain fotografer, Teh Ati ini juga menekuni seni lukis kaca loh. Nah, sebelum kita masuk ke pokok acara, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu IFA. IFA itu adalah singkatan dari Indonesian Female Aperture, sebuah wadah komunitas fotografi untuk fotografer perempuan di Indonesia. IFA terbentuk pada bulan Oktober 2020 dari bicara-bicara teman-teman fotografer, terutama adalah saya, Imelda Stefani, dan Widya Satika Amrin, yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia fotografi perempuan ya. Kemudian maksud dan tujuan dibentuknya IFA itu adalah untuk mengajukan dunia fotografi tentunya, dengan mengangkat fotografer perempuan baik personal maupun komunitas. Jadi IFA di sini terbuka untuk umum ya, teman-teman bisa ikut join yang fotografer perempuan. Gitu. Mengapa perempuan? Karena perempuan itu perlu wadah yang kita ingin support gitu, ya. Ingin kita support di luar aktivitas dan kodratnya sebagai wanita. Dalam hal ini fotografer kan tanda kutip untuk wanita itu sesuatu hal yang dibilang bisa dikatakan sesuatu hal yang lebih lah gitu. Pada umumnya kan kacamata fotografer itu adalah laki-laki, tapi karena ini ternyata banyak banget ternyata baik yang profesional, yang hobi, kemudian yang ingin belajar. Jadi kita dengan senang hati jika ada teman-teman yang ingin mempresentasikan karya fotonya, boleh menghubungi IFA gitu ya. Dan untuk malam ini sudah masuk diskusi karya yang ke-9. Tidak terasa dari mulai awal tuh kita start kalau nggak salah di bulan Oktober awal mulai. Diharapkan diskusi ini akan berlangsung setiap 2 minggu sekali dengan mengangkat para narasumber yang berbeda-beda. Begitu juga dengan host dan moderator yang berbeda. Diskusi sebelumnya dapat dilihat di channel YouTube kita ya teman-teman, Indonesian Female Aperture. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Apabila ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom chat, dan teman-teman yang ingin karya fotonya didiskusikan dan difasilitasi oleh IFA, silahkan info kepada kami. Bisa chat juga di YouTube, nantinya akan kita balas ya. Untuk diskusi malam ini yang akan menjadi moderator adalah teman kita Fadilah Zen. Sedikit tentang Fadilah Zen ini, beliau ini adalah fotografer yang belajar fotografi di GFJA atau Galeri Foto Jurnalistik Antara, dan pernah mengikuti pameran angkatan kedua GFJA tahun 1997, dan juga sudah menjadi fotografer lepas sampai tahun 2000-an. Sekarang menjadi personal coach di bidang pendidikan. Fadilah Zen juga pernah kuliah di FISIP UI dan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung atau ITB. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu dan kesempatan. Monggo silahkan Mbak Fadilah Zen atau yang biasa disebut atau dipanggil Dila, Mbak Dila. Silahkan Dila. Selamat malam teman-teman semua. Senang kita bisa berkumpul kembali ya, bertukar kabar baik di tengah pandemi ini. Rasanya sesuatu yang membahagiakan buat saya pribadi. Semoga demikian juga dengan teman-teman. Baik, sebelumnya saya sekali lagi mengingatkan, mohon kerjasamanya teman-teman untuk menonaktifkan audionya supaya diskusi ini bisa kita simak bersama. Untuk nanti yang ingin bertanya, silahkan mendaftarkan, ada di forum chatnya ya, silahkan. Nanti akan saya panggil dan silakan menyalakan audionya ketika sudah saya panggil. Terima kasih. Oke, narasumber kita malam ini sesungguhnya
spesial banget buat saya pribadi. Kenapa? Karena saya sudah kenal beliau ini dari tahun 97, dari saya baru belajar fotografi. Sebetulnya kayaknya dari tahun 95, dari acara Festival Istiqlal. Kalau nggak salah Kang Ray ikut ya Teh ya? Itu sebetulnya awal perkenalan saya dengan Kang Ray, juga dengan Teh Ati. Selanjutnya interaksi ini berlangsung terus sampai ketemu lagi di Festival Keraton Nasional di Cirebon. Lepas dari itu pun saya masih mondar-mandir ke Pariaman 11, ke kediaman Kang Ray dan Teh Ati di Manggarai, membantu Kang Ray dan Ambu untuk pagelaran acara Nyipo Haci di Museum Nasional, juga pameran Gegalitikum di Galeri IC di Jalan Kimia, Menteng. Baik, cukup nostalgia saya pribadi. Saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ruhayati, yang biasa atau yang lebih dikenal dengan Ati Bahtiar. Istri dari guru saya, Kang Ray Bahtiar, ibu dari Tubagus Raka dan Adina, lulusan sastra Prancis Unpad yang selalu jadi korban kalau suami tidak dapat model. Begitu ya Teh ya? Dan sungguh sebetulnya saya nggak nyangka nih tiba-tiba justru beliau yang akhirnya punya buku berbiji-biji nih ya, sampai 2 ngeluarin ini nih, surprise banget buat saya pribadi, karena dulu tuh kesannya tuh cuma nge-backup aja di belakang jadi manajer, dan sekian tahun tidak berinteraksi, terus tiba-tiba jeder keluar buku ya, 2 bukunya langsung. Yang pertama adalah Telinga Panjang Mau Sampai Kapan Bersembunyi, dan yang kedua Jejak Langkah Telinga Panjang. Tidak berpanjang kata lagi karena waktu jalan terus ya. Baik Ambu, sekarang saya persilahkan waktunya untuk berbagi ilmu dan kisah pada kita semua. Mangga. Makasih teman-teman yang sudah join. Saya benar-benar merasa bahagia bisa berbagi cerita tentang apa yang sudah menjadi impian bagi saya. Saya berhasil mewujudkan impian saya melalui 2 buah buku. Nah, sebelumnya saya ingin memutar video kompilasi tentang perjalanan saya dalam menyusun buku Telinga Panjang yang mengukuhkan tersebut. Itu kebetulan saya sempat merekam dalam video dan membuat kompilasinya yang sudah ditayangkan. Mangga silakan ini diputar dulu videonya. Kenapa tidak potong nenek? Ya, sayangnya Orang tua dulu bikin susah. banyak orang tonton, saya nggak mau gitu bilang. Kenapa? Kasihan saya pikir mama yang piara. Teman saya banyak sudah potong. Memang orang tidak mau. Dia punya cucu banyak yang cewek nggak mau. Nenek moyang kita, kalau yang cewek itu pakai ini, kalau yang laki itu bisa juga pakai ini. Bikin waktu orang masih kecil mau dia, yang sudah besar mana ada mau lagi. Kalau sekolah itu nggak mau dia pakai sang. Saya waktu sekolah itu kalau main kasti ini di pos ini sudah itu dipasang lagi. Banyak orang tonton. Itu kenapa mau dipotong rame-rame? Tidak tahu, orang suruh kami dipotongnya. Gini Bu, mau dipindah, jangan dipakai itu, bilang orang. Paksa kami dipotongnya, biar yang anak seperti ini ada. Semua potong waktu masih anak. Biar aja saya gini gitu hati saya. Biar saya pergi ke Samarinda, saya tidak malu. Biar orang banyak lihat.
perjalanan saya yang saya tangkap bahwa mereka para penerus waris telinga panjang terpaksa memotong telinganya untuk menghadapi era globalisasi. Nah, oke. Kemudian silakan untuk presentasi. Jadi untuk lanjut kepada materi yang akan kita bahas, itu buku yang pertama ya. Nah, ini mungkin saya ingin berbagi tentang Dayak di mata saya. Jadi setelah melakukan perjalanan sekian lama dan memotret sekian banyak, jadi saya sebutlah mempunyai konklusi gitu. Siapa sih Dayak menurut saya? Jadi saya membuat karya ini melalui program Membaca Indonesia adalah program yang idealis yang kami ingin kerjakan, yaitu merekam berbagai budaya dan peristiwa di Indonesia, khususnya kearifan lokal yang ada, karena waktu terus berlalu, kehidupan terus bergulir, ada yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Oleh sebab itulah kami sebagai fotografer merasa perlu untuk mendokumentasikan apapun yang terjadi saat ini, karena 5-10 tahun lagi itu pasti akan berubah. Jadi perubahan yang terjadi itu akan menjadi cermin untuk apa yang kita lakukan di kemudian hari. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini saya sedikit refresh ke belakang ya. Mungkin kegiatan saya dulu yang menjadi dasar kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Jadi dulu saya senang banget jalan-jalan waktu di SMA 3 Bandung. Saya menjadi salah satu anggota Jamadani, yaitu penjelajah. Namanya Perhimpunan Penjelajah Alam Jamadani. Jadi saya sering jalan-jalan sama teman-teman. Next. Nah, itu waktu SMA, dan setelah saya kuliah dan lulus, lalu saya menikah dengan Kang Rai Bahtiar yang fotografer, saya otomatis kerja sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai manajer. Jadi di balik layar semua kegiatan Kang Rai, yaitu untuk membuat company profile, untuk membuat iklan. Jadi saya yang ngatur, pokoknya saya orang di balik layar untuk pekerjaan suami saya itu sampai berapa, dari 97 sampai 2000 ya, sampai sekarang lah gitu. Jadi aku sama sekali nggak megang kamera, bahkan Kang Rai sebagai pendiri komunitas Lubang Jarum, saya nggak pernah memotret dengan kaleng itu gitu. Jadi saya selalu dibalik nyiapin konsumsi, nyiapin segala macam gitu. Sampai akhirnya di tahun 2010 lah saya mulai memegang kamera, gara-gara saat itu Kang Rai jadi sutradara di festival Kementerian Luar Negeri yang membuat, dan saya ikut peserta workshop di situ, dan ternyata saya menang juara 1 foto terbaik. Jadi dari situ saya jadi mulai pede gitu, oh mungkin ternyata saya bisa motret. Nah dari situlah sejarahnya. Setelah itu saya terus, nah sebelumnya saya cuma motret-motret behind the scene, cuma cekrek-cekrek doang gitu. Tapi setelah saya dapat juara 1 itu, jadi akhirnya saya jadi punya percaya diri untuk lanjut motret gitu. Jadi gitu ceritanya. Oke, lanjut. Selama saya melakukan pekerjaan pemotretan di komersil lah, jadi kami itu sering ke Kalimantan untuk membuat company profile, khususnya perusahaan-perusahaan minyak, tambang gitu. Nah, di sela-sela pekerjaan itu, jadi kami kan suka ada waktu-waktu santai, jadi kami berkenalan dengan komunitas fotografi setempat. Jadi kami menyempatkan diri untuk motret model gitu loh, motret model. Jadi saya motret model di hutan Bengkire ini. Ini adalah orang Dayak yang pertama saya kenal, namanya Sari. Saat itu saya baru tahu nih, oh Dayak tuh kayak gitu ya gitu. Jadi kulitnya putih mulus, terus matanya agak sipit gitu. Jadi
oh gini nih Dayak gitu ya. Ini yang Dayak yang mulai saya kenal. Kemudian di kesempatan lain saya hunting lagi ke daerah Sungai Bawang di daerah Samarinda, di mana saya menemukan patung menangis, patung telinga panjang Malaya. Di situ loh saya seperti ada apa ya, jadi kayak panggilan jiwa gitu. Ini kenapa, ada apa? Dan selanjutnya lagi saya ketemu dengan Uwe Pria, namanya nih Uwe Pria. Beliau adalah salah satu ikon di desa wisata Pampang di daerah di Samarinda, di mana setiap hari Minggu ada pertunjukan budaya rutin. Nah, jadi si Uwe Pria ini ikon lah, orang kalau ke sana pengen ketemu dengan Uwe Pria dan foto bersama gitu. Ya dari situ saya mulai kebayang-bayang, jadi kayak tertarik, ini siapa sih telinga panjang itu, kenapa, bagaimana, jadi mencari tahu. Dan saya waktu itu nggak berani motret gitu, bengong aja gitu, karena saat itu Uwe Pria itu menarif 50.000 per juket gitu, jadi aku malah bengong. Jadi udah oke, next. Dari situ saya mulai menyimpan memori lah, oke. Simpanlah memori itu, lalu saya sakit kanker di tahun 2015, dan saya sebetulnya nggak bisa kemana-mana gitu ya, selain di tempat tidur, jadi menahan sakit gitu. Dari situlah malah saya, karena nggak bisa kemana-mana, lebih banyak di tempat tidur, jadi saya malah berimajinasi, jadi malah membuat planning, seandainya saya sembuh, saya mau ngapain gitu. Jadi saya justru di situ membuat perencanaan bagaimana saya mewujudkan impian saya untuk membuat dokumentasi tentang telinga panjang. Karena saya lihat di beberapa referensi bahwa telinga panjang ini mungkin akan punah. Jadi saya merasa harus melakukan sesuatu untuk mendokumentasikan mereka gitu, sebagai catatan sejarah. Next. Oke. Dan peristiwa inilah yang mempercepat gitu, yang menjadi kayak stimulus gitu. Pada saat itu adalah ketika gerhana matahari total di Indonesia yang sangat heboh banget, dan kebetulan komunitas Subang Jarum Indonesia mendapat tugas dari Kemenristek Dikti untuk melakukan pendokumentasian atau kegiatan di Palembang. Saat itu nggak berhasil perekamannya karena tertutup awan. Nah, gerhana matahari pada saat itu tiba-tiba saya dapat WA dari seorang teman menyatakan bahwa seorang nenek telinga panjang di Kalimantan Barat telah meninggal saat itu. Jadi nggak tahu gimana, kalau saya langsung berandai-andai, wah jangan-jangan ini gerhana matahari untuk telinga panjang. Sejak saat itu saya udah nggak bisa tidur nih harus, karena nenek ini adalah salah satu target pendokumentasian buat saya. Tiba-tiba meninggal, berarti saya nggak bisa lagi menunda. Begitu ya, saya pikir saya nggak bisa lagi menunda lagi, ini harus segera dilakukan. Oke, lanjut. Nah, saya nggak punya latar belakang antropologi, saya juga disebutlah fotografer juga, boleh dibilang baru anak kemarin sore. Oke, di dunia bisnis fotografi mungkin ya saya paham, tapi untuk teknis segala macam saya masih belum kompeten lah gitu. Jadi akhirnya saya belajar banyak kepada Dev Lumenta, seorang antropolog UI, kemudian kepada Pak Bini Setiawan, dia seorang ahli kars di Kalimantan, dan Pak Mas Seno Gumilardi Dharma untuk penulisan tuh harusnya bagaimana gitu, bagaimana saya harus sampai ke sana gitu. Jadi saya belajar banyak dari beliau itu. Nah, inilah perjalanan yang saya lakukan selama 3 tahun. Di sini dari Kalimantan, Singkawang, terus Entikong, dan ini khususnya dari Samarinda sampai perbatasan Malaysia, dan Samarinda sampai perbatasan Kalimantan Utara. Dengan langsung ini saya tempuh
berbagai moda transport dari mobil yang sempat juga mogok di tengah jalan pada saat malam hari di tengah hutan dengan penumpang yang penuh sesak dengan barang. Next, juga lewat pakai bis air di mana penumpangnya ada 80 orang di atas, di bawahnya barang. Itu kita cuma dapat space untuk satu orang tidur gitu. Kalau penuh ya penuh kayak lomba. Lanjut dari situ saya pakai speedboat atau longboat, bisa kapasitasnya 20 orang. Ya suasananya seperti itu, melewati batu dinding, itu keren gitu. Nah dari speedboat juga nanti lanjut ke pakai ketinting, jadi perahu kecil yang mau tidak mau kami harus melewati riam-riam ini. Jadi kalau lewat riam harus turun dulu, perahunya jalan, kita jalan kaki, setelah lewat riam kita naik lagi. Nah, di desa-desa, dari desa ke desa yang lain, saya naik motor, ditemani sama orang-orang Dayak di sana. Jadi dari desa satu diantar sama Dayak yang ini, terus kemudian dari desa yang lain diantar sama yang lain. Nah, ada transport lain dari Samarinda ke Datadawai juga pakai pesawat kecil, itu hanya kapasitas 10 orang. Jadi karena di situ kapasitasnya sedikit ya, jadi terpaksa harus ditimbang orang dengan barangnya. Nah, di perjalanan saya menemukan banyak hal. Pada saat jalan kaki saya ketemu dengan daerah penambangan batu bara ini, dan saya juga masuk hutan lindung di Wehea, di mana saya ketemu dengan pohon yang sangat besar. Ini adalah hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adat Wehea. Dan di sebelah bawah itu adalah saya ketika tiba di perbatasan Malaysia di Desa Longapari, Kalimantan Timur, setelah perjalanan hampir 3 minggu lebih lah. Untuk bertemu dengan nenek telinga panjang, saya melalui berbagai peristiwa karena sulit untuk bertemu langsung, karena rata-rata nenek telinga panjang itu ada di dalam hutan, di pondok-pondok, di ladang. Jadi bisa bertemu manakala ada peristiwa-peristiwa di desa atau di kampung, nah sehingga kami bisa ketemu. Jadi saya ngitung tuh. Nah diantaranya adalah pakai Noktawai, itu di desa Datah Bilang, Makam Hulu atau Kutai Barat. Lanjut, itu musyawarah besar suku Dayak Kenyah. Juga pada saat pesta panen Uman Undrat, itu suku Dayak Kenyah Lepok Jalan di Desa Lunganai, Kutai Kartanegara. Kemudian ya ini juga sama, jadi pada pesta panen saya ketemu banyak kenalan dengan mereka. Lanjut, juga pesta panen Lomplai, ini di Kutai Timur. Ini suku Dayak Wehea. Nah, sampai saya juga mencari-cari pada saat perayaan Cap Gomeh, katanya di sana banyak tuh Dayak di Kalimantan Barat, jadi untuk pemakai, tapi ternyata di sini saya nggak ketemu satupun Dayak yang bertelinga panjang. Banyak Dayaknya di sana, tapi saya nggak ketemu. Nah, di tengah perjalanan ini juga saya ketemu dengan upacara kematian yang menarik juga. Itu di sebelah kiri itu upacara kematian untuk sebutlah masyarakat biasa, dan sebelah kanan saat itu saya menemui, ya maksudnya ketemu dengan upacara kematian seorang kepala adat. Nah, pesta tanam padi Hudok ini yang paling menarik karena di sepanjang Makam Hulu ini ada 9 desa yang setiap musim ketemu, dan di situ masih banyak nenek telinga panjang di desa itu. Jadi saya ketemu banyak nenek telinga panjang, mungkinnya sekitar 30 orangan lah kita dapat. Ini juga bagian dari acara Udok. Udok itu adalah dewa yang turun ke bumi. Ini salah satu kepercayaan dari suku Dayak Behau di Mahakam Hulu.
Dan sesungguhnya para nenek telinga panjang di khususnya suku Dayak Bahu di Mahkamulu itu mereka adalah penganut Kristen Katolik ya kebanyakan. Jadi sebetulnya apa telinga panjang itu? Jadi kalau menurut saya atau berdasarkan referensi yang saya baca bahwa kecantikan suku Dayak itu adalah pada saat itu, dan itu sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, yang tersisa adalah kecantikan bagi suku wanita Dayak adalah bertelinga panjang. Ibu angkat saya ya Lawing sebelah kanan, dia mempunyai 67 pasang anting-anting menggelayut di kuping telinganya, dan dibuat sejak umur 3 tahun. Kecantikan yang lain adalah tato. Jadi rajah di tubuhnya itu juga menunjukkan kecantikan bagi kaum wanita Dayak. Semakin, nah si tatonya ini juga menunjukkan siapa dia. Jadi apakah dia masih gadis, apakah dia sudah menikah, apakah dia sudah punya anak, dan garis-garis di betisnya itu dengan yang di paha itu juga menunjukkan identitas dan jati dirinya. Cantik bagi wanita Dayak adalah telinga panjang, bertato, dan gigi hitam. Sekarang bagaimana kecantikan wanita Dayak sekarang? Itu yang di atas adalah nenek Tilong Pahangai. Nah, itu adalah generasi terakhir cantik ala zaman dulu. Nah, sekarang adalah cantik wanita Dayak masa kini yang di bawah. Ya, sekarang sudah tidak bertelinga panjang lagi, sudah tidak bertato lagi, dan sama seperti halnya kecantikan mungkin di Jawa atau di tempat yang lain. Nah, apa yang saya lihat persepsi kecantikan bagi wanita Dayak? Cantik bagi wanita Dayak menurut saya tidak hanya secara fisik, tapi cantik wanita Dayak adalah mampu melakukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan adalah dia mampu membuat keahlian, keindahan dalam sebuah ketekunan. Ini adalah kerajinan rotan yang dilakukan bagi kebanyakan wanita Dayak, dan itu rata-rata si kampung itu bisa dilakukan. Proses untuk membuat anjat atau kerajinan yang lainnya itu sampai 13 proses, dari mengambil rotan di hutan sampai membersihkan, terus memotong sampai dan mewarnai dan sampai merajut istilahnya itu cukup lama, dan wanita Dayak mampu melakukan ini dan tak polos gitu. Jadi itu ada motif-motif yang masing-masing daerah khas. Kemampuan lain adalah menguntai manik. Ini yang sangat saya kagumi adalah merajut manik dari yang sekecil itu, kemudian menguntainya menjadi sebuah motif dan akhirnya dibuat menjadi sebuah pakaian adat yang indah. Kebayang nggak sih dari setitik itu sampai baju yang sedemikian? Itu luar biasa banget. Nah, ini juga salah satu kria-kria. Jadi menurut aku wanita Dayak itu adalah pembuat kria yang sangat handal. Ini juga itu yang zaman itu kan, ini gendongan bayi, yang di depannya juga tas, tapi dengan motif Garuda. Ini si nenek ini ada di perbatasan Indonesia Malaysia yang listriknya cuma 3 jam dalam 24 jam. Nah, perhatikan manik-manik ini. Manik-manik ini detail banget loh, kecil ya. Tapi di situ ada motif yang keren gitu loh. Warna-warni, motifnya juga luar biasa. Nah, ini saya foto dengan makro, yang satu lagi saya motret dengan scanner. Oke, nenek ini namanya Paeng Buak, tinggal di Long Tuyok. Nah, dia juga merangkai, menciptakan atau merangkai baju Dayak, namanya taah ya. Dia menguntai dari koin-koin Belanda. Jadi dibuat hiasan. Kancing-kancing juga dibuat untuk labung, namanya topi ikat khas Dayak. Terus kemudian manik-manik dirajut, jadi sehingga
terciptalah gaun atau pakaian Dayak yang sangat indah. Juga ini topi serawung ini adalah topi yang buat kerja di ladang gitu kan supaya nggak kemanasan. Terbuat dari daun apa saya nggak tahu. Ini nenek Pebungan yang buat di desa Sungai Bawang, dan dia membuat dengan tangan terus dihias lagi. Kalau menurut aku ya si serawung ini kan cuma buat nutup panas gitu, tapi kok kayaknya perlu gitu dihias gitu. Jadi sepertinya wanita Dayak ini punya sense of art yang tinggi gitu. Kalau ngeliat yang polos-polos kayaknya gatel gitu, kurang. Lanjut. Nah, inilah saya sempat bersama berhari-hari dengan mereka, bagaimana mereka berkeluarga gitu, bagaimana dengan mengasuh cucu, lanjut mandi, tidur, bagaimana mereka mengasuh cucu, mengasuh anak, mengasuh adik, itu dengan gendongan bayinya juga dihias. Ini adalah seorang nenek telinga panjang di akhir hayatnya yang kena stroke, ditunggu sama suaminya sampai si nenek ini meninggal, dan saya punya dokumentasinya saat dia sakit sampai dia meninggal. Ini potret keluarga suku Dayak Kenyah di Desa Pampang. Sayangnya ini nenek telinga panjang ini sudah dipotong telinganya, jadi pakai telinga panjang bohongan. Seharian selama saya di sana, saya ikut ini mandi di sungai. Sungai adalah tempat yang urat nadi kehidupan bagi mereka. Jadi coba perhatikan, kampung-kampung Dayak selalu ada di pinggir sungai. Mempersiapkan masak untuk ternak mereka. Terus kemudian ini nenek ini yang kedua itu bikin burak. Burak itu kayak sejenis ragi untuk minuman khas Dayak. Kemudian mereka itu sangat penyayang binatang. Jadi anjing itu selalu ada, dan babi itu untuk ternak mereka, untuk keperluan upacara, untuk keperluan sehari. Tapi biasanya mereka untuk upacara ritual. Dan ini yang saya heran, kok ada kucing seindah ini di pedalaman. Kebiasaan menyirih itu udah kayak sehari-hari ya. Jadi kalau kita datang, jamuannya itu sirih. Jadi jamuannya sirih, terus kopi, tapi biasanya itu kopi dengan sirih sambil ngobrol-ngobrol, itu jamuannya sirih. Saya waktu kecil sering nonton Tarzan di hutan, dan menyaksikan sendiri bagaimana si anak ini naik ke rotan dan berkelantungan, itu begitu gampangnya gitu. Padahal pohonnya begitu tinggi, dia jadi saya benar menyaksikan sendiri, itu keren banget. Nah di sebelahnya itu Amaiding dan Tipungking ditemani anjingnya melintasi sungai, menangkap ikan. Dan juga ini pada saat itu saya diajak menginap di pinggir sungai, bercamping. Jadi si Amai ini dia berburu dan dapat rusa, terus kami masak bareng-bareng, berburu rusa, menangkap ikan, kami rame-rame berperahu. Dan saya juga ikut berladang. Ini panen, ini saat ini menanam padi, jadi padinya bukan padi air sawah seperti di Jawa, ini adalah menanam padi di hutan yang langsung ke tanah gitu. Jadi namanya padi ladang. Jadi inilah cara-caranya gitu. Jadi di depannya dibolongin, terus di belakang, ini gotong royong banget. Di belakangnya masukin bibit-bibit padi. Nah kalau dari udara, seperti ini ladang itu. Jadi mereka mengolah ladang dari satu area 5 tahun, terus karena unsur haranya tipis, pindah lagi ke tempat yang lain sebelahnya 5 tahun, terus pindah lagi sampai 5 tahun ke depan, kembali lagi ke tempat yang itu. Jadi kalaupun bermigrasi itu areanya masih di situ-situ juga gitu, nggak sampai
habisin berhektar-hektar ngebuka hutan, enggak. Nah, bagaimana saya bisa mendokumentasi sekian banyak? Saya mencoba untuk menjadi bagian dari mereka, jadi ikut pada saat pesta udok saya ikut aja gitu, uh, ikut ikutan pesta di sana lanjut. Nah, ketika ngobrol, aku disuruh menari sama si nenek Paimba gini. Ayo kamu nari. Si nenek ini yang mainin musik, saya disuruh nari walaupun saya nggak bisa. Dan itu saya pakai taah buat nenek itu dan saya diomelin gara-gara saya gendut. Kenapa kamu gendut ini sampai tanya nggak cukup gitu. Jadi artinya si nenek ini sangat memperhatikan kecantikan. Jadi ini saya nih gendut diomelin gitu. Nah, perjalanan saya akhirnya saya diangkat, mempunyai ibu angkat 3 orang, ya Lawing, Cipungting, dan Hong Mering. Itu mereka mengangkat saya sebagai anak angkatnya. Jadi simbolnya itu dengan memberikan gelang manik di tangan saya. Dan ini ya Lawing, dan hubungan kami sampai sekarang terus berlanjut. Jadi nggak selesai setelah buku saya selesai, hubungan saya selesai enggak. Jadi kami sampai sekarang tetap berkomunikasi, tetap apa namanya. Ini nenek Yalawing itu pernah juga datang ke rumah saya di Jakarta, menghadiri launching buku saya yang kedua, dan juga pernah datang berarti 2 kali ya. Ini tidur di rumah saya udah nyiapin kamar, tapi dia nggak mau, saya nggak mau tidur di tempat itu, jadi akhirnya tidurnya gitu. Ini adalah tidur jadi pakai, sebenarnya yang perak itu adalah sleeping bag yang memang bisa dijadiin reflektor untuk memotret. Saya bawa itu kemana-mana waktu ke Mahulu itu sebagai sleeping bag yang sebagai reflektor kamera foto juga gitu. Nah, selain saya punya ibu angkat, saya juga punya anak angkat. Ini adalah Ibauding dari Mahakamulu, yang satu lagi Mati Asyok dari Kutai Timur. Jadi gara-gara buku telinga panjang saya dan ketika saya menjadi narasumber di Universitas Budi Luhur, UBL berempati kepada mereka dan akhirnya mengangkat mahasiswa dengan mendapat beasiswa penuh dari UBL. Alhamdulillah. Jadi karya saya juga memberikan dampak yang positif dan mereka masih menjadi mahasiswa dengan IPK tinggi juga ya, sekitar katanya IPK-nya 3,4 atau 3,6. Oke, perjalanan saya akhirnya menjadi sebuah karya. 85 nenek telinga panjang akhirnya terdokumentasi dalam buku saya. Lanjut, ini orang-orangnya. Nah, ini buku yang pertama. Alhamdulillah buku ini sudah habis, saya juga nggak punya. Mungkin di salah satu dari teman-teman yang datang ada yang punya. Dan ini yang buku yang kedua. Nah, ini buku yang kedua, Jejak Langkah Telinga Panjang. Ini nenek telinga panjang dari Samarinda ke Kutai Timur, Berau sampai ke perbatasan Kalimantan Utara. Ini masih ada buku, masih sisa sekitar 30 buku lagi lah. Kalau yang pertama udah habis. Apa yang saya peroleh dari penerbitan buku ini? Alhamdulillah, seorang desainer Ida Roy Nirwan dari Balikpapan menelpon saya dan menjadikan buku saya sebagai inspirasi untuk delegasi Putri Indonesia dari Kalimantan Timur dan membawa tema warisan budaya yang tersembunyi. Dan kalung yang dibuat itu dari tumpar. Nah, ini juga belum dibahas tadi. Jadi Dayak juga punya apa namanya, kerajinan tumpar namanya kayak sulam gitu. Dan ini si kalung ini katanya laris manis sampai harus diproduksi sampai ratusan gitu. Jadi ngetop gitu. Kemudian ini juga, jadi setelah buku terbit, buku saya menjadi salah satu bagian dari promosi pariwisata Kalimantan Timur di ajang pameran nasional.
Nah, ini Anastasia Hyang tuh yang memegang buku saya dengan seorang telinga panjang. Dan kemudian ini telinga panjang melakukan jambore telinga panjang di Kalimantan Timur. Ini mengharukan buat saya karena sebelumnya si nenek-nenek ini tuh nggak pernah tampil gitu, selalu bersembunyi di hutan, di pondok gitu. Nah kali ini mereka berani tampil untuk menghadiri jambore. Ini juga mengejutkan saya, seorang pemuda ganteng tiba-tiba datang ke rumah saya gara-gara dia mungkin melihat pameran saya di taman ini, datang untuk ya menjadikan referensi lah. Dia seorang mahasiswa S2 jurusan desain aksesoris, fashion aksesoris di Milan. Saya pikir saya dari Milan, saya mau ngurus bikin disertasi gitu ya, bikin S2. Ternyata aku pikir Milan mana gitu, Milan mana sih, Tasik atau apa gitu. Ke Milan mana? Oh Milan ya Itali gitu. Ya saya surprise juga, dan sekarang akhirnya dia sudah lulus dan bekerja di sana dan nggak pulang. Katanya, saya udah lihat, saya alhamdulillah saya udah lulus katanya. Terima kasih ya. Gimana kapan pulang? Nggak? Ya saya udah kerja di sini ya akhirnya. Jadi akhirnya sekarang dia masih tinggal di Itali dengan referensi, dengan disertasi tentang aksesoris fashion Dayak. Ya ini juga Teresia, ini dia di Surabaya, sekolah desain juga fashion aksesoris, referensinya dari Dayak dan dia sudah lulus juga. Ini dia ngasih testimoni. Nah demikian teman-teman, sedikit kisah perjalanan saya menyusur atau menggali tentang telinga panjang yang ternyata tidak sekedar itu gitu. Jadi banyak filosofi, banyak kisah di balik telinga panjang yang sekarang sayangnya tidak ada penerusnya. Jadi dari 85 nenek telinga panjang yang saya dokumentasi, tidak satupun anak cucunya yang melanjutkan. Gitu. Jadi mungkin buku saya itu ya memang jadi kayak buku sejarah ya maksudnya. Ya demikian, makasih.